Pemirsa, puluhan titik tembok pembatas perlintasan kereta di Jatinegara, Jakarta Timur sengaja dilubangi diduga untuk kegiatan prostitusi. PT KAI telah menutup beberapa lubang demi keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Tembok pembatas yang memisahkan area rel kereta dengan permukiman di sepanjang Jatinegara hingga Cipinang, Jakarta Timur kembali dirusak warga. Tembok yang dibangun sebagai upaya pengamanan dan sterilisasi area jalur rel sengaja dilubangi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akses ilegal ini kerap digunakan untuk penyeberangan liar hingga dugaan praktik prostitusi. Lantaran banyak ditemukan botol minuman keras hingga alat kontrasepsi di sekitar lokasi. PT KAI telah menutup beberapa lubang tembok tapi kerap dijebol kembali. Total ada sekitar 25 titik tembok pembatas yang sengaja dilubangi warga. PT KAI menegaskan siapa saja yang merusak fasilitas rel akan dijerat pidana. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, begitu miris sekali pemirsa. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi tembok jebol, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika. Baik, selamat siang Naura. Apakah seluruh tembok yang jebol ini sudah ditutup? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rosalin dan juga pemirsa, terkait dengan tembok pembatas rel kereta api dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender ini memang sempat dilakukan adanya pembobolan oleh oknum yang tidak diketahui untuk motifnya apa dan juga siapa oknum-oknum tersebut. Namun memang dari PT KAI Daob 1 Jakarta bersama dengan Satpol PP ini sudah melakukan adanya penutupan kembali untuk lubang-lubang yang untuk tembok-tembok yang sudah dilobangi oleh oknum tersebut. Dan bisa kita lihat memang untuk temboknya ini bisa dilihat ini sebenarnya sangat keras ya, Rosalina juga pemirsa, sangat tebal sekali. Jadi memang ini sebenarnya untuk melobanginya ini membutuhkan waktu dan juga tenaga yang ekstra. Karena tadi saya sempat pegang-pegang, pukul-pukul, ini sangat keras sekali. Dan juga untuk penutupannya ini tidak dilakukan tembok kembali. Kenapa? Karena memang dari yang sudah dari kasus yang sebelumnya sempat dilakukan penutupan kembali, namun dijebol kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk penutupannya ini dilakukan dengan penutupan adanya besi-besi yang cukup kuat, sehingga untuk penutupannya kembali atau penjebolannya kembali ini maksud kami tidak akan dilakukan oleh oknum tersebut. Dan tidak hanya satu, ini ada sejumlah kurang lebih dari totalnya ini dari informasi yang diberikan yaitu ada 25 tembok yang dijebol sepanjang jalan dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender. Dan saya akan memberitahu untuk lokasi yang selanjutnya, ini masih sepanjang jalan sini. Dan memang dari informasi yang kami terima dari warga dan juga dari berita yang sudah diinformasikan, bahwa memang untuk tembok-tembok ini sempat ditemukan beberapa barang ataupun sampah yang ini menjadi indikasi atau dugaan adanya prostitusi yang dilakukan di balik tembok ini. Nah, ini dia untuk lokasinya. Kalau tadi memang untuk lokasinya itu penjebolannya di atas, kalau ini lokasinya berada di bawah, Rosalina juga pemirsa. Dan memang untuk penutupannya lagi-lagi menggunakan besi supaya dari oknum yang tidak bertanggung jawab atau dari warga tidak melakukan penjebolan kembali, karena memang ini sangat membahayakan sekali baik dari pengguna kereta api dan juga dari warga sekitar yang beraktivitas berada di dekat sini. Sekian dari stasiun Jatinegara, Rosalin. Akan langsung dari Jatinegara, selamat bertugas kembali. Selain di Cilegon, pemirsa, puluhan orang tua juga menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten gara-gara anaknya tidak diterima jalur domisili. Para orang tua bahkan memblokir akses masuk sekolah dengan cor. Sambil berorasi dan membawa spanduk tuntutan, puluhan orang tua siswa menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka kecewa anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah justru tak diterima di jalur domisili proses seleksi penerimaan murid baru. Tak hanya berdemo, orang tua juga memblokir akses masuk sekolah dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Menurut RW setempat, dari total 60 siswa pendaftar jalur domisili dekat sekolah, 34 diantaranya tidak lolos. Sementara Kepala Sekolah SMA 3 Tangerang Selatan menyatakan keputusan SPMB sepenuhnya kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, bukan ditentukan pihak SMA.
Pemirsa, protes penerimaan siswa baru berujung pemblokiran akses Jalan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan belum menemui titik temu. Ada Dilami Aulia di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Baik, Dilami, selamat siang. Apakah akses jalan yang dipalang warga ini sudah dibuka? Silakan ya. Warga RW 10 hingga RW 16 Bedabaru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan melakukan penutupan akses jalan menuju ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, di mana ada dua portal yang digunakan untuk menutupi akses masuk, di mana di sini adalah tempat atau jalur motor dan juga mobil dapat masuk ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Selain ada portal yang dicor, ini juga ada spanduk ya, beberapa spanduk yang bertuliskan mengenai menuntut keadilan akan anak-anak lingkungan yang bisa bersekolah di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Nah, kemudian aksi kemarahan warga ini dipicu masyarakat atau warga sekitar sini, anak-anaknya tidak diterima walaupun memiliki nilai akademis yang baik. Nah, inilah yang memicu amarah dari warga. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari pihak sekolah, kita sudah bersama dengan Pak Liman selaku guru dan juga panitia sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 3 Tangsel. Bapak, ini bagaimana terkait dengan amarah warga yang memblokir akses jalan? Kami terima dengan baik ya, artinya itu hak mereka, kami menghormati, kami menghargai, silakan asalkan tidak anarki. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa sih Pak? Ini kan dari 60 hanya sekitar 30-an begitu yang keterima ya Pak ya? Jadi memang beda dengan yang zonasi ya. Kalau tahun lalu ada zonasi itu memang jarak yang dinilai. Namun tahun ini domisili itu yang pertama dilihat adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Lalu ketika ada yang sama barulah dilihat dari jaraknya. Ketika sama lagi dilihat dari usianya. Kemarin kan aspirasinya sudah ditampung oleh Ibu Paskola. Nah, Ibu Paskola akan melanjutkan atau meneruskan ke pimpinannya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan tentunya Bapak Gubernur. Begitu, Mbak. Baik, Pak Liman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, kita tunggu ya. Paling lama itu 12 Juli untuk nantinya titik terang antara dari pihak sekolah dan juga masyarakat, keputusan akhirnya akan seperti apa. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Rosa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali, Dilami. Pemirsa, 5 rumah di tengah kawasan padat penduduk hangus dilalap api di Cililitan, Jakarta Timur. Kuat dugaan api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Api cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar berusaha cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Sementara sejumlah warga ada yang ikut mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Total 5 rumah dilalap api dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara diduga api muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan api baru bisa padam setelah 1 jam melalap. Total ada 15 unit mobil damkar yang dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.